Pada video kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari mobil Isuzu Panther Challenger yang berumur 25 tahun. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Karir di channel FTSR. Seperti biasa di channel ini kita akan bahas konten-konten yang berkaitan dengan teknologi, multimedia, dan juga chemistry. So, untuk kalian yang tertarik dengan konten-konten tersebut, jangan ragu tekan tombol subscribe. Pada video kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari mobil yang bisa kita gunakan ini, yaitu Isuzu Panther Challenger 2300cc tahun 95. Jadi video ini bertujuan untuk kalian yang barangkali berminat dengan mobil ini, dengan mobil Isuzu Panther Challenger dan ingin meminangnya. Jadi kita kasih tahu kekurangan dan kelebihannya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, untuk eksterior, mobil ini punya tampilan yang masih enak menurut kita untuk dilihat di tahun 2020 ini. Tentunya itu kembali ke perspektif kalian masing-masing, ke selera kalian masing-masing. Kenapa kita bilang untuk tampilan mobil ini masih layak digunakan? Karena pada dasarnya base body dari desain mobil ini adalah base-nya mobil Jeep, dimana mobil Jeep itu cenderung nggak ada perubahan dari dulu sampai sekarang, hampir sama aja. Yang membuat body mobil Isuzu Panther Challenger ini cenderung modelnya itu bisa disebut kekal. Selanjutnya untuk bodinya ini masih menggunakan karoseri, dimana karoseri itu punya kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, dengan bodi karoseri dan umur mobil yang sudah cukup tua, tentunya bodi mobil ini udah banyak keropos dan juga catnya udah banyak mengalami kecacatan. Tapi dengan karoseri ini kita nggak perlu ragu untuk melakukan pengelasan, pendempulan, dan juga pengecetan. Intinya nggak perlu ragu untuk melakukan repaint. Dan untuk kekurangannya, karena mobil ini menggunakan karoseri, tentunya di bagian pintu-pintu ini kurang rapat, jadi kurang presisi, yang mengakibatkan peredaman kabin kurang bagus dan juga penyimpanan hawa dingin dari AC yang kurang sempurna. Lalu mobil ini juga punya clearance yang tinggi, di mana dengan clearance tinggi tersebut mobil ini bisa digunakan di segala medan, baik di jalan aspal dan juga jalan off-road. Tapi untuk kekurangan dari mobil yang memiliki clearance yang tinggi gini adalah saat kita menggunakan di kecepatan tinggi, contohnya di tol, dimana kita akan merasakan body roll yang tinggi, merasakan limbung yang cukup berasa dan mengganggu perjalanan kita saat kita melalui jalan tol. Lalu poin yang kedua, ke bagian mesin. Untuk mesinnya ini kita bisa kategorikan mobil ini bandel banget. Jadi selama kita pakai mobil ini kurang lebih 3 tahun, kita belum pernah mengalami kerusakan yang benar-benar berat, belum pernah merasakan kerusakan yang fatal. Servis yang kita lakukan selama 3 tahun ini cuma ganti oli, ganti filternya, dan juga yang paling parah adalah ganti glow plug. Nah, untuk kalian yang belum tahu apa itu glow plug, jadi glow plug itu busi pemanas yang berfungsi memanaskan ruangan pembakaran, saluran ruangan pembakaran saat mobil hendak dihidupkan di pagi hari. Jadi kalau glow plug itu rusak, mobil bakalan susah hidup. Untuk kalian yang penasaran dengan glow plug dan bagaimana cara memperbaiki glow plug, kalian bisa klik link di atas sebelah sini. Nggak hanya sampai di sana, mobil ini juga punya konsumsi BBM yang bisa kita bilang sangat irit untuk keperluan transportasi, terutama untuk kalian yang berwirausaha. Mobil ini rekomend banget. Karena pengalaman kita saat kita pakai mobil ini dari rumah kita ke kota yang jaraknya kurang lebih 50 km PP, kita cuma perlu menyiapkan budget sekitar 20 ribuan aja, dan bensinnya itu masih nyisa. Selain mobil ini punya konsumsi BBM yang irit, mobil ini juga punya torsi yang lumayan besar di kelasnya, yaitu 126 Nm. Untuk mobil tahun 95 torsinya itu cukup besar, dan kita juga pernah coba bawa mobil ini dengan muatan penuh. Jadi kita waktu itu bawa kain penuh sampai atas dengan berat kurang lebih sekitar 8 kintal. Dan waktu kita coba dengan 8 kintal itu rasanya hampir nggak ada beda dengan muatan kosong. Yang membedakan itu pernya aja yang
mulai mentok. Nah, untuk kekurangan-kekurangan dari mesin Isuzu Panther ini, yang pertama yaitu besetannya yang boyot, lambat banget untuk mencapai 100 km per jam. Dari 0 sampai 100 itu berat banget. Terus yang kedua, untuk kekurangan dari mobil Isuzu Panther Challenger ini, di khususnya mesin 2300 cc ini, C223 ini, ada di gas buangnya yang pekat, yang kadang-kadang membuat kita sebagai pengguna Panther ngerasa menzalimi orang lain, terutama yang di belakang kita. Dan berbicara untuk spare part, mobil ini cenderung lebih mahal dibanding saingan-saingannya tadi, yaitu Kijang, Zebra, SS, dan lain-lain. Mobil ini cenderung lebih mahal, tapi kita juga harus lihat dari sisi durabilitasnya, yang mana saya pribadi menggunakan mobil ini 3 tahun, belum pernah merasakan kerusakan yang signifikan, kecuali ganti glow plug. Jadi kalau kita bandingkan antara harga dan durabilitas dari mesin ini, kita rasa spare part yang lebih mahal itu kita bisa kategorikan wajar. Sekarang kita masuk ke bagian kabin. Menurut kita untuk mobil Isuzu Panther Challenger ini, untuk kabinnya punya nuansa yang mewah. Dengan rentang harga mobil 30-40 jutaan, dia udah ada wood panel, aksen wood panel. Ini wood panelnya itu bukan sekedar stiker, tapi wood panelnya ini benar-benar kayu. Lalu sudah dilengkapi AC dan ventilasi yang mengelilingi mobil di bagian plafon. Jadi di plafonnya ini ventilasi AC-nya itu ada 6, 2 di belakang, di bagian belakang banget, 2 di samping belakang, dan 2 di samping bagian tengah ini, yang membuat dingin dari AC mobil ini cukup merata. Lalu di bagian tengah ini ada cup holder, dan kita juga bakal mendapatkan beberapa ruangan penyimpanan yang bisa dikategorikan banyak untuk kelas mobil tahun 95. Sekarang kita masuk ke bagian kekurangan dari mobil Isuzu Panther Challenger ini, dimana untuk orang yang baru menggunakan mobil Isuzu Panther Challenger ini pasti mengalami yang namanya kurang nyaman untuk mengendarai Isuzu Panther Challenger, terutama untuk tuas persnelingnya, dimana tuas persnelingnya ini punya jarak antara gigi yang kerasa cukup jauh, antara gear ini cukup jauh. Jadi dari gigi 2 itu posisinya terlalu dekat kita rasakan, dan kalau kita masuk ke gigi 1 posisinya itu terlalu jauh. Jadi kita harus mengambil posisi tangan, bahu tangan ini lebih ke depan untuk masuk ke gigi 1. Lalu pembahasan selanjutnya kita masuk ke bagian kaki-kaki. Untuk kaki-kaki dari mobil Isuzu Panther Challenger ini kita bisa bilang nyaman, empuk. Jadi ini udah ciri khas sih untuk mobil Isuzu Panther Challenger. Tapi karena empuknya itu, mobil ini menjadi limbung untuk kita gunakan di kecepatan tinggi. Selain itu, untuk kaki-kakinya juga memiliki kekurangan, di mana di bagian lahar rodanya itu bisa kita bilang sangat ringkih. Jadi untuk lahar ini kita punya pengalaman, di mana waktu kita pertama kali ambil mobil ini, sebulan pertama ambil mobil ini, kita masuk jalan tol. Dan di tol itu laharnya mendadak bunyi, dan nggak lama dari situ bannya itu terlepas. Untung aja si ban ini nggak ngegelinding ke samping, tapi nyangkut di bagian rem cakram roda depan. Jadi yang lepas itu dulu roda depan. Nah, ini jadi pesan untuk kawan-kawan semua, kalau kalian ingin ambil Isuzu Panther Challenger, periksa terlebih dahulu yang paling utama itu bagian lahar-lahar rodanya. Karena laharnya itu punya sistem yang cukup bahaya kalau si laharnya itu sampai rusak. Jadi rodanya itu bisa langsung terlepas kalau laharnya rusak. Nah, gimana sih cara ngecek lahar yang rusak, lahar yang udah kurang sehat? Caranya cukup gampang, kalian cukup tes jalan mobilnya. Kalau kalian merasakan getaran dari roda dan juga di samping itu disertai dengan bunyi, contoh bunyinya kayak srek 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 setiap setengah roda, itu bisa dipastikan kalau laharnya kurang sehat. Dan kalau kalian merasakan keganjilan tersebut, kalian bisa menjadikan perbaikan lahar roda menjadi list yang pertama untuk mobil Panther Challenger yang akan kalian pinang. Oke, mungkin sekian untuk informasi yang bisa kita berikan mengenai Isuzu Panther Challenger ini. Jika kalian ingin memberikan kritik, saran, dan juga pertanyaan, kalian bisa
Masukkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol like dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Tekan juga tombol subscribe dan loncengnya agar kalian bisa membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Saya Muhammad Karir undur diri, see you in the next video and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.